Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valeria Rasmi Gaisele. Saya merupakan mahasiswa jurusan farmasi di Universitas Bumi-Blora. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai interpretasi data klinik apolipoprotein B, yang merupakan salah satu pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis seseorang itu terkena hiperlipidemia atau tidak. Sebelum saya menjelaskan kepada teman-teman mengenai interpretasi data klinik apolipoprotein B, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara garis besar apa itu apolipoprotein dan apa itu apolipoprotein B. Apolipoprotein atau juga biasa dikenal dengan proprotein merupakan gugus protein yang ada pada lipoprotein, di mana dia berfungsi untuk mentransfer lemak ke dalam darah. Karena kita tahu sendiri ya bahwa lemak itu tidak bisa larut dalam air, sehingga dibutuhkan yang namanya suatu protein untuk bisa mengangkut si lemak ini ke dalam darah, yaitu apolipoprotein ini, karena dia bisa bercampur dengan darah. Lipoprotein memiliki 5 kelompok. Yang pertama itu kilomikron, HDL, VLDL, IDL, dan LDL. Nah, apolipoprotein B itu merupakan komponen utama yang berada pada lipoprotein aterogenik. Lipoprotein aterogenik itu seperti VLDL, LDL, dan IDL. Sehingga tiap lipoprotein itu memiliki satu ApoB, sehingga konsentrasi apolipoprotein itu mencerminkan berapa jumlah lipoprotein aterogenik yang berada dalam sirkulasi tubuh kita. Fun fact-nya adalah bahwa kadar apolipoprotein pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan kadar apolipoprotein pada perempuan, di mana penelitian dari Swedia menjelaskan bahwa rata-rata kadar apolipoprotein pada laki-laki itu dari 0,35 sampai 1,33 gram per liter, sedangkan pada perempuan itu rata-ratanya adalah 0,36 sampai 1,22 gram per liter. Namun pada wanita yang sudah mengalami masa menopause, kadar apolipoproteinnya itu lebih tinggi karena laju katabolismenya itu sudah menurun. Nah, kadar apolipoprotein B juga bisa meningkat pada wanita hamil dan juga seseorang jika mengonsumsi kopi. Dan kadar apolipoprotein B pada laki-laki dewasa itu dari rentang 66 sampai 133 mg per liter, sedangkan pada wanita dewasa itu dari 60 sampai 117 mg per liter, sedangkan untuk anak-anak itu dari 69 sampai 105 mg per liter. Nah, jika seseorang itu memiliki kadar apolipoprotein yang tinggi, bisa berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular akibat aterosklerosis. Nah, jika apolipoprotein B-nya itu rendah, bisa dikatakan bahwa dia itu risiko terkena penyakit kardiovaskularnya itu juga rendah. Namun, ada sumber juga yang mengatakan bahwa kadar apolipoprotein yang rendah bisa mengindikasikan seseorang itu terkena sindrom A-beta lipoproteinemia, yaitu penyakit yang langka di mana ditandai dengan konsentrasi apolipoprotein B-nya itu yang rendah. Kondisi lain yang terkait dengan kadar konsentrasi apolipoprotein B yang rendah juga bisa dikarenakan sirosis hati, malnutrisi, dan juga hipertiroidisme. Meskipun apolipoprotein merupakan target untuk menurunkan resiko seseorang itu terkena penyakit kardiovaskular, hanya beberapa golongan obat saja yang bisa menurunkan konsentrasi apolipoprotein B ini dalam tubuh. Salah satunya itu statin, di mana dia itu menghambat masuknya lipoprotein aterogenik, yaitu IDL, LDL, dan juga VLDL, di mana dia menghambat untuk masuknya si lipoprotein aterogenik ini ke dalam plasma. Nah, jurnal yang saya dapatkan juga menjelaskan bagaimana hubungan penurunan konsentrasi apolipoprotein B dan berkurangnya penebalan dinding aorta yang akibatkan oleh aterosklerosis dengan menggunakan terapi non-farmakologis menggunakan buah jambu biji merah. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa simvastatin dengan dosis 40 mg bisa menurunkan konsentrasi apolipoprotein B melalui penurunan LDL. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terapi non-farmakologis menggunakan buah jambu biji merah itu bisa mengurangi konsentrasi apolipoprotein dan juga bisa mengurangi penebalan dinding aorta diakibatkan oleh aterosklerosis dan sebesar 6%, sedangkan menggunakan simvastatin itu bisa mengurangi sebesar 7%.